Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Buat kalian yang akan ngerencanain liburan ke Jepang, ada satu pertanyaan yang pasti ada di benak kalian, kapan sih tiket ke Jepang itu murah? Nah, kita tuh semua tahu kalau traveling ke Jepang, kos yang paling besar itu adalah kos tiket pesawat. Nah, misalnya nih kita juga bisa cek hari ini tuh harganya 6 juta, terus tiba-tiba nanti pindah ganti harganya bisa lebih naik atau bisa lebih turun. Nah, apalagi kalau kalian pesannya tuh di musim liburan kayak Momiji, Sakura, atau Golden Week, itu bisa berkali-kali lipat harganya. Nah, tapi sebenarnya tuh ada cara praktis untuk menemukan tiket murah. Jadi menariknya banyak orang tuh nggak tahu fitur ini. Jadi nama fiturnya adalah Google Flight Explorer. Jadi ini tuh ada dari Google nih fiturnya. Jadi hari ini tuh aku bakal tunjukin dan ngasih tahu ke kalian cara pakai fitur ini. Jadi pertama-tama aku bakal kasih tahu untuk flight menu. Di menunya tuh ada apa aja, terus juga ada explore menu. Terus selanjutnya ada cara kalian dapetin harga paling murah di fitur ini, serta aku bakal kasih tahu tips-tips berguna buat kalian mempersiapkan liburan kalian ke Jepang. Jadi kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi aku bakal perkenalkan. Pertama-tama kalau kita buka Google Flight, itu seperti yang kalian lihat di layar, itu seperti biasa ya. Ada pilihan road trip, one way, misalnya kalian ada mau perginya sekali jalan atau PP, ada menu berapa orang kalian misalnya mau cari tiketnya. Terus juga ada menu ekonomi, kalian mau cari ekonomi, premium, atau misalnya bisnis atau first class. Terus juga misalnya tujuan kalian dari Denpasar ke Jepang, Tokyo ya. Ini kayak gini. Terus misalnya departure-nya itu pas Mei deh, Mei 3 sampai 7. Ini contohnya. Terus kalian search dan seperti ini sebenarnya nggak ada yang aneh, ini tuh normal. Memang seperti biasa, seperti website pada umumnya yang kayak kalian bisa cari rutenya dan segala macam. Tapi sebenarnya ada yang spesial dari ini. Jadi langsung aja kita explore untuk Google Flight ini. Oke, jadi di depan kalian itu udah ada fitur Google Explore. Yang pertama-tama aku bakal pilih yang road trip, terus juga satu orang untuk kelasnya ekonomi, terus untuk negaranya dari Denpasar ke Jepang ya. Nih kita kan rencana liburan ke Jepang. Terus untuk tanggalnya, seperti yang tadi aku bilang, ini tuh cocok banget buat kalian yang bakal ke Jepang tapi tanggalnya masih fleksibel, kayak belum ditentuin gitu, atau kalian masih cari-cari kira-kira bulan apa yang bagus. Misalnya kalian pengen ke Jepang pas bulan Juni, nah itu tuh aku bisa pilih yang Juni. Terus juga misalnya kalian di Jepang tuh bakal 1 minggu, nah dia tuh bakal bantuin cari. Jadi ini udah 1 Juni, 1 minggu, kita done. Sekarang kita cek, nah udah kelihatan nih. Jadi ini adalah tanggal-tanggal yang rekomendasi dari si Google ini. Nih, kita zoom dikit ya. Di samping saya ini udah ada harga-harganya. Jadi sekarang aku bakal, sebentar, kita zoom dulu dikit. Kok mundur ya? Nah gini. Oke, jadi ini ada Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, ada Sapporo, Nara, Hakone, Kanazawa, Nagoya, Yokohama, banyak banget. Jadi aku kan pengen ke Jepang nih, tapi aku masih bingung masuknya tuh ke Tokyo apa Kyoto. Karena kan biasanya kalau liburan ke Jepang itu in outnya beda-beda, biar kalian bisa lebih explore banyak. Contoh misalnya innya itu di Osaka, nanti kalian pulangnya dari Tokyo, itu kadang bisa lebih murah. Tapi kalau kalian mau pulang perginya di Tokyo itu juga bisa. Contoh ya, aku bakal coba ke Osaka. Kira-kira pesawat apa yang murah? Nah, di sini kelihatan kan? Di sini tuh kelihatan kayak ternyata Vietjet lebih murah nih, kita view lebih banyak. Oke, kayak gini. Jadi ada di penerbangan Vietjet tuh di harga 4,7 juta. Ini tuh udah return ya. Sebentar, kita save dulu ini. Oh, ini pulangnya. Kita misalnya pulangnya pakai ini lagi. Tuh,
kayak gini dia kurang lebih. Jadi dia udah kayak ngesetting tanggalnya. Nih tanggal 4 Juni di jam 2 siang sampainya di jam 8.30. Sekarang kita cek. Oh, jadi nanti kita transit di Ho Chi Minh itu di 8 jam di penerbangan kita dari Denpasar ke Kansai. Terus untuk pulangnya kita di tanggal 10 Juni itu di jam 9 pagi dari Kansai Airport. Nanti kita 18 jam. Wah, ini murah tapi lumayan lama ya. Oke, kita coba cari lagi. Kita cari lagi yang lain. Nih, masih di tanggal yang sama. Ini Osaka ya. Osaka kurang lebih gitu. Coba kita cek di Tokyo. Nah, di Tokyo itu best date-nya itu di 4 sampai 10 Juni, berarti masih sama. Oke, kita view contohnya masih Vietjet di tanggal yang paling atas, cuma memang untuk durasinya lumayan lama. Tuh, ada Hong Kong juga. Kita coba yang Hong Kong deh. Coba kita cek yang Hong Kong, terus kita pulangnya juga pakai Hong Kong lagi. Nih, di harga 6.700.000 untuk PP ya. Jadi untuk Hong Kong contoh itu diberangkat tanggal 4 Juni di jam 8 pagi. Kita akan sampai di Hong Kong jam 13.20. Terus kita, oh ini cuma 1 jam kalau Hong Kong Airlines. Terus kita akan sampai di Narita itu di jam 8 pagi. Nih. Dan tanggal 10 Juninya itu kita berangkat di jam 9 malam dan kita sampai di Denpasar itu jam 7 pagi. Dan untuk transit time-nya di 1 jam 5 menit. Ini masih mending ya. Tuh, jadi 6,7 juta itu oke banget sih harganya. Tuh kalian juga bisa lihat ini ada buytrip.com, Agoda dan yang lain-lain. Jadi kita tuh bisa pilih tuh kayak gini. Jadi kurang lebih untuk menu ekspor tuh kayak gini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih berdasarkan kota yang bakal kalian datengin. Jadi di Tokyo itu kan banyak tuh, bisa jadi in out yang tadi aku bilang. Jadi mungkin bisa masuknya dari Tokyo atau dari Kyoto Osaka. Kalau Kyoto Osaka kan itu di Kansai Airport tuh. Jadi itu bisa memudahkan kalian untuk bisa milih. Apalagi kalau kalian punya tanggal yang fleksibel. Ini bisa memudahkan kalian banget untuk ngecek-ngecek harga-harga yang kira-kira oke dengan schedule yang oke juga. Oke, selanjutnya adalah tips buat kalian cari tiket pesawat yang murah. Oke, langsung aja kita cari flight. Terus kita cari yang Jepang ya, Jepang. Terus tanggalnya, nah ini anggaplah kita cari Tokyo ya. Kita cari Tokyo. Di tanggal 4 misalnya sampai masih Juni ya. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat kan banyak banget yang tadi aku bilang, ada Vietjet, Hong Kong, China, terus juga nih yang pas kalian pulang juga masih banyak harga-harga yang lain. Tapi ini tuh kalian bisa adjust. Contoh misalnya ini tuh kalian mau 1 stop atau 2 stop, terus juga airline-nya mau yang apa misalnya spesifik kayak mau SQ, itu bisa banget di adjust. Bag-nya misalnya aku mau bag-nya yang 2. Sorry, mana dia? Carry on-nya mau yang nggak bisa deh, 1 pieces deh. Terus mau yang price-nya misalnya aku nggak ada adjust price-nya. Terus jamnya misalnya aku mau berangkat jam 7 pagi atau jam 11 pagi. Nih, terus connecting airport-nya itu nih kalian bisa pilih nih mau yang mana, bisa. Terus juga durasi penerbangan. Bentar ya. Oh, ini aku nggak adjust, jadi aku cuma adjust jam sama carry on bag-nya. Nah, ini nih udah banyak kan, tuh ada banyak pilihan. Kayak masih dengan Vietjet, tapi kan seperti kalian tahu bahwa Vietjet itu benar-benar jamnya masih panjang banget. Kayak transitnya tuh lama. Jadi itu benar-benar harus kalian pikirin. Apalagi kalau misalnya pas kalian transit itu kalian harus keluar imigrasi. Jadi barang-barang kalian tuh keluar imigrasi itu agak-agak ribet. Karena nanti kalau kalian keluar imigrasi, misalnya kalian transitnya terlalu lama, kalian harus keluar imigrasi. Nah, takutnya barang-barang yang kalian bawa dari Indonesia itu misalnya di Jepang oke, tapi di negara transit kalian tuh enggak. Nah, itu tuh bakal ribet banget. Jadi kalian harus tetap perhatiin, meskipun harganya murah, tetap cek bahwa transit time-nya itu aman.
nggak harus keluar imigrasi, kayak masih bisa diem di airport, atau bisa kalian bisa tetap stay, jadi masih oke lah. Atau kalian mungkin bisa keluar, oke, tapi harus make sure bahwa barang-barangnya itu oke di negara transit kalian. Nah, selanjutnya yang tadi aku bilang tipsnya adalah kalian tuh misalnya kan udah dipilihin tuh 4-10 Juni, tapi kalian tuh bisa tetap cek nih, lebih gampang banget fiturnya. Kalian bisa cek misalnya tanggal 5 atau tanggal 7, kira-kira yang mana yang lebih murah ya. Misalnya nggak mau tanggal 4 kalian berangkat, atau kalian bisa cek ini nih fiturnya nih. Jadi dia tuh udah ngesetting 6 hari tripnya tuh. Jadi misalnya kalau kalian berangkat tanggal, contoh nih yang paling murah ya, nih aku lihat nih 4 sampai 9 itu udah paling murah nih, di harga start 5 juta. Terus kalian mau, aku nggak mau di tanggal ini, dia tuh akan otomatis ngesetting dari tanggal 13 Juni nih, 13 Juni sampai 19 Juni tuh kayak gini. Jadi dia tuh akan setting 6 hari, jadi kalian gak usah aduh nanti aku di hari apa ya nanti aku pulang biar 6 hari, itu tuh kalian gak usah mikirin itu. Terus kita bisa cek lagi, oh ini yang termahal ternyata di tanggal 20 Juni nih, atau yang di tanggal 28 Juni sampai 4 Juli. Jadi dia tuh udah langsung ngefitur 6 hari trip. Seperti yang aku bilang, sangat gampang, kita juga nggak usah pusing-pusing, kalian tinggal cek aja di sini. Ini benar-benar fitur yang sangat membantu banget buat kalian. Terus juga kalau ini kan udah carry on tuh nih. Jadi misalnya kalian adjust aja apa yang kalian butuhin di sini. Misalnya kalian cuman mau misalnya cuman mau sky team, itu tuh bisa banget. Nih aku coba ya. Nah, jadi yang keluar cuman Vietnam, China, Garuda, plus JAL sama Korean Air. Jadi itu tuh lengkap banget. Jadi kalian tuh bisa adjust. Ini tuh sangat amat menghemat waktu. Jadi kalian bisa lebih gampang juga pakai travel agent, karena memang risknya di travel agent itu kalau memang ada apa-apa, kalau misalnya ada cancellation atau kadang ada delay, mereka akan sangat membantu kalian. Mungkin harganya akan berbeda dari OTA, online travel agent, tapi untuk keamanan itu lebih aman. Nah, tapi selain itu kalian juga bisa searching sendiri, atau kalian misalnya aku mau beli tiket pesawat sendiri aja, itu bisa banget kalian pakai fitur ini. Kalian tinggal cek apa-apa saja yang perlu kalian perhatiin, kayak fitur atau sesuatu yang kalian butuhin. Misalnya kayak aku pengennya yang tanggal sekian, itu gampang banget, tinggal di adjust aja. Terus juga kalau tanggal kalian seperti yang tadi aku bilang fleksibel, kalian gampang banget, tinggal kalian cek aja di fitur ini ya. Jangan lupa di price grid nih di sini. Jadi di situ benar-benar kelihatan gampang banget. Terus juga kayak tadi yang aku bilang, kalian bisa adjust mau SkyTeam aja. Kalian takut LCC nih, takut banget, jadi mending SkyTeam aja, itu bisa banget tuh. Di sini udah tertera harga-harganya, rutenya, berapa jam transit, itu sangat amat memudahkan kalian. Jadi untuk dapat harga murah, kalian tuh bisa juga pakai fitur ini. Jadi nggak perlu kalian satu-satu cek, misalnya per flight itu tanggal berapa dia yang murahnya, terus next flightnya tanggal berapa, itu nggak perlu karena udah ada fitur ini. Oke, sekarang aku bakal berbagi beberapa tips penting buat kalian dapat tiket pesawat yang murah selain yang ada di situ ya, yang ada di Google Flight Explorer itu. Jadi pertama-tama adalah kalian harus cari tiketnya itu yang kalau bisa tuh jangan weekend, kayak hari Selasa, Rabu, Kamis, kayak weekdays lah. Soalnya kalau kalian pilihnya yang kayak Jumat, itu pasti harganya mahal. Terus juga kalau kalian mau cari tiket murah itu jangan pada saat musim sakura, momiji, atau golden week, itu pasti mahal. Nah, terus juga libur akhir tahun nih, misalnya pas New Year, itu benar-benar pasti mahal harganya. Terus juga tips selanjutnya adalah bandingin ke beberapa kota yang tadi aku bilang. Kalau kalian pakai fitur itu kan, kalian bisa bandingin kalian masuk in outnya kemana ya. Kalau Osaka, kalau ke Osaka gimana, kalau ke Kyoto gimana, kalau ke Fukuoka misalnya, yang mana yang paling murah, itu kalian bisa cek bandingin yang mana harganya yang paling affordable buat kalian. Terus juga seperti yang aku bilang, kadang tiket Osaka tuh lebih murah daripada Tokyo, atau kadang tiket Tokyo lebih murah dibanding kota lain seperti Sapporo. Jadi jangan cuma terpaku pada satu kota aja. Jadi kalau kalian pengen aku membahas tips-tips atau hack-hack yang kalian butuhin untuk kalian pergi ke Jepang,
itu oke banget, langsung kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!